Opsinya karena bisa kita pakai headphone seperti ini atau dengan menggunakan IM yang waktu itu pernah kita review kalau nggak salah. Jadi IM itu in-ear monitor yang headset yang masuk ke kuping kalian, nyolok. Gadget! Halo, ketemu lagi dengan Pak Levi di channel Gadget Gang. Anyway, kita kembali lagi minggu ini dengan barang baru yang bakal kita review sesuai dengan pemakaian sesungguhnya. Karena ini barang yang udah kita pakai cukup lama, udah sekitar 1 tahun juga. Makanya kita berani kasih review barang ini. Seperti biasa di channel ini semuanya adalah review jujur, sejujur-jujurnya. Karena tidak ada yang promosi, tidak ada yang endorse. Ya kalau mau endorse juga boleh, tapi tetap kita bakalan review sejujur-jujurnya. Minggu ini kita punya headphone untuk para video editor atau para musik mixer yang punya budget pas-pasan. Kali ini ada Sennheiser HPM 1100 BK. Jadi ini adalah salah satu line up dari Sennheiser untuk para editor atau video audio mixer atau para audio engineering yang masih pada budget atau masih pada posisi pas-pasan. Jadi belum bisa beli barang-barang yang wah, tapi cuman bisa beli yang budgetnya murah tapi fungsinya bagus. Nah, ada apa sih dengan headphone ini? Apa yang spesial dari headphone ini? Mari kita review produknya. Behringer Sendiri merupakan sebuah merek audio yang sudah melanglang buana sejak lama sekali. Bahkan mungkin untuk sebagian viewer dari channel ini mungkin Sennheiser udah ada sebelum kalian lahir. Ya, bocah nggak sih lu? Nah, karena kita hidup di Indonesia atau jangan di Indonesia deh, kita sebut kita hidup di Wakanda. Yang rakyatnya juga hidupnya ya bahagia tapi duitnya pas-pasan. Ada nggak sih produk yang bisa kita pakai untuk produktivitas yang menunjang tentunya dan berfungsi dengan baik sesuai dengan harganya? Nah, headphone ini ditujukan untuk kalian para video editor, audio engineering, atau audio mixer yang budgetnya pas-pasan. Seperti yang disebutkan tadi. Sebelum kita lanjut ke produk ini, spesialnya apa sih sekilas? Dari tampilan fisiknya nggak ada yang spesial banget loh. Ini cuman kayak headphone murah. Bahannya juga plastik. Semuanya plastik. Busanya juga bukan yang premium. Dan ya bahan lainnya juga not the best tapi not bad juga. Nah, headphone ini ditujukan untuk kalian yang suka ngotak-ngatik suara. Jadi kalau kalian cari headphone yang buat dengerin musik, yang jedak-jeduk, yang basi, yang warm atau yang lain-lain, bukan yang ini, cari lagi yang lain. Nah, kalau kalian misalnya video editor atau audio editor atau audio mixer atau engineering atau apapun, mungkin ini bisa jadi buat kalian. Kenapa? Karena suaranya ada flat banget. Jadi profilnya adalah flat, cuman tidak se-flat seperti headphone monitoring yang di harga 1 atau 2 jutaan tentunya. Tapi untuk harga segini, not bad. Harganya cuman 280 ribuan. Kalau kalian beruntung bisa dapat di harga 250 ribu. Malah kadang ada yang jual di harga 200 ribuan. Kalau lagi promo, coba aja dicek online. Nah, HPM 1100 ini merupakan pembaruan dari seri sebelumnya, yaitu HPM 1000. Bedanya apa? Aslinya nggak banyak, cuman yang kita rasakan emang di suara mid sama high-nya, walaupun masih tetap flat, tapi ini suaranya lebih clear, jadi lebih bisa dicerna oleh otak perbedaan suaranya. Nah, kalau kalian misalnya suka yang bener-bener flat banget, ini kayaknya masih belum terlalu cocok. Tapi kalau yang asal flat, nggak seperti headphone biasa yang harga 300 ribuan, yang cenderung jatuhnya hanya untuk dengerin musik yang udah jadi, ini bisa jadi buat kalian. Kelemahannya apa sih? Kita bahas kelemahannya dulu. Kelemahannya apa sih? Karena harganya yang ya dibilang tidak mahal juga tidak salah. Kelemahannya tentu pertama adalah dari build quality-nya. Dari pertama lihat pun ini udah kelihatan banget bahannya plastik. Dengan sedikit logo ya nggak mewah-mewah amat juga. Apalagi pas dipegang, beratnya juga ringan banget, kayak bisa dibilang kopong. Terus tekstur kulitnya juga kelihatan banget kulit sintetis, jadi nggak ada tekstur sama sekali. Ini kulitnya mulus. Untuk klipnya sendiri, ya dibilang not bad sih. Dia nggak longgar, nggak kayak headphone yang 50 ribuan yang bisa longgar kayak udah dipakai banyak. Headphone yang udah dipakai ya, bukan yang lain. Lalu untuk suaranya sendiri, kekurangannya adalah
sebenarnya nggak terlalu flat. Jadi walaupun ini ditujukan untuk para mixer atau audio editor yang butuh suara flat, tapi ini nggak se-flat suara dari headphone harga 1,5 jutaan seperti dari Audio-Technica atau merek yang lain. Tapi ya walaupun begitu, dengan harga segini suaranya juga udah cukup untuk kalian editing video atau editing audio yang tidak perlu mixing audio terlalu banyak. Jadi mungkin sedikit ada vokal, bersihkan background karena dia bisa jelas membedakan suara vokal dan background karena profilnya flat. Lalu kalian bisa mixing seperti level audio vokal dan level background musik, itu nggak masalah dengan headphone ini. Cuman kalau kalian cari yang butuh clarity yang tinggi, seperti kalian para studio musik editor kayak gitu-gitu, kayaknya ini tanggung. Mendingan kalian beli yang di atasnya ini. Tapi ya kembali lagi, sesuai dengan budget kalian. Karena toh walaupun misalnya ini murah, kalau kalian udah biasa pakainya juga, nanti juga udah tahu karakternya, ya bisa juga kok dipakai seperti biasa, seperti pada umumnya monitor headphone seperti ini. Nah, sekarang kelebihannya apa? Yang jelas satu, harganya murah. Jarang-jarang loh ada headphone dengan harga seperti ini dengan kualitas suara yang seperti ini juga, karena ini ditujukan untuk profesional yang mungkin nggak profesional banget, tapi yang menuju profesional, yang berusaha jadi profesional. Jadi kalau misalnya kalian baru masih kuliah, masih sekolah, pengen bikin konten, pengen bikin audio yang lebih epic, tapi kalian nggak punya budget gede, ini bisa untuk kalian. Kalau misalnya kalian punya channel YouTube seperti kita-kita ini, tapi budgetnya nggak gede-gede amat karena duitnya nggak cair-cair, bisa juga mungkin pakai yang kayak gini. Karena ya dibilang butuh juga butuh sebenarnya. Opsinya karena bisa kita pakai headphone seperti ini atau dengan menggunakan IM yang waktu itu pernah kita review kalau nggak salah. Jadi IM itu in-ear monitor, yang headset yang masuk ke kuping kalian, nyolok. Nah itu biasanya juga itu dipergunakan untuk monitoring audio, tapi tidak semua IM yang judulnya IM adalah berkarakter suara flat. Jadi sebelum kalian beli, coba cari reviewnya di internet dulu, jangan sampai ke gocek. Nah, di luaran sana emang ada headphone atau IM yang harganya di bawah 300 ribuan dengan kualitas yang lebih baik sebetulnya untuk dipakai dengarkan musik. Tapi kembali lagi, karena headphone ini dipergunakan untuk profesional video editor atau audio editor atau audio engineer atau lain-lainnya deh, yang tentunya on budget. Jadi kalau nggak, yang buat budgetnya nggak gede-gede amat, tapi fungsional. Nah ini baru buat kalian. Dapetinnya sendiri juga nggak susah. Ini tersedia kayaknya di mana-mana ada. Kalian tinggal buka Lupa Bapak atau toko Pak Edi atau misalnya Shopee. Pokoknya di toko-toko online juga kayaknya ada deh. Nggak repot. Nggak susah cari barangnya, karena ini barang yang orang umum, merdeka. Maksudnya barangnya umum, jadi bukan barang mewah yang langka kolektor gitu-gitu, enggak. Ini bisa kalian dapetin di mana aja. Nah, terakhir kita ngomongin masalah ergonomiknya. Karena ini klaimnya seperti ini, bentuknya adalah yang sliding, jadi nggak ada kuncinya. Tapi dia mulus juga sebetulnya, nggak ada geredek-geredek, terus dia nggak longgar juga. Tuh, digoyang-goyang dia nggak merosot. Dan ukurannya bisa dari segini untuk kalian yang pala-pala kecil. Dan ini ukuran maksimumnya untuk kalian yang pala jumbo seperti saya. Nih. Ya, dibilang nyaman ya nyaman sebenarnya. Cuman karena emang busanya bukan tipe yang premium, jadi kalau lama-kelamaan make mulai kerasa kupingnya anget, keringetan, terus ya mulailah lengket-lengket. Ya, tipikal headphone mahal. Tapi karena balik lagi, karena fungsinya yang bisa dibilang cukup mumpuni, kita tetap pertahankan headphone ini dan bisa kita kasih rekomendasi. Satu pertanyaan yang kemarin baru kita dapetin tentang headphone ini adalah, ada tombol volumenya atau ada pengatur volumenya? Jawabannya enggak. Jadi ini headphone nggak ada tombol apapun, nggak ada scroll wheel atau apapun. Dengan kabel yang ya panjangnya mungkin sekitar 1,5 meter. Jadi dibilang panjangnya normal, nggak terlalu panjang tapi nggak terlalu pendek juga. Kalau kalian pakai buat komputer atau laptop, jelas bisa, aman. Dan yang jelas konektornya ini ada
TRS konektor. Jadi kalau kalian udah lihat video kita sebelumnya bedanya TRS sama TRRS, coba dicek lagi. Nah, terus satu hal lagi yang bisa jadi sisi positif dari headphone ini, ya kita lihat di dalam kotaknya nggak ada apa-apa. Cuman ini manual, buku petunjuk manual, dan yang bikin kaget adalah headphone-nya udah datang dengan adapter 6,5 mili. Jadi kalau kalian pakai Rodecaster atau semacamnya, bisa kalian tinggal pasangkan ke audio jack-nya, tinggal seperti ini, kalian puter, dan ini bisa langsung dipakai plug and play. Jadi nggak repot, nggak susah-susah. Nah, untuk hari ini kayaknya segitu aja deh pembahasannya dari headphone ini, karena ya walaupun nggak ada yang spesial, tapi ini sebenarnya spesial untuk harganya ya. Sekali lagi, peruntukannya ini untuk yang mau edit audio. Jadi bukan untuk yang dengerin musik jedag-jedug apalagi. Karena ini suaranya flat, walaupun nggak flat banget, tapi ini suaranya flat. Clarity-nya oke, cukup baik untuk harga segini. Sebenarnya bukan cukup baik, sangat baik untuk harga segini. Suara mid dan high-nya clear, nggak ada kerusak-kerusak, nggak ada clipping. Suara low-nya ya namanya juga headphone flat, apa sih yang diharapin? Nggak ada. Dan yang jelas, harganya murah, cocok untuk kalian yang berbudget pas-pasan, dan udah ada adaptor 6,5 milinya guys. Jadi ya, kenapa enggak, produk ini bisa kita bilang sangat direkomendasikan. Nah, kalau kalian editor video atau konten kreator yang suka ngedit audio, coba share pengalaman kalian ngedit audio. Kalian pakai apa sih biasanya? Apakah pakai IM? Apakah pakai headphone seperti ini? Terus headphone-nya atau IM-nya juga merek apa? Apakah kalian tipe Sultan yang bisa beli Audio Technica yang harganya 5 jutaan misalnya atau lebih? Atau kalian cukup pakai headphone KZ yang harganya 100 ribuan? Coba komen di kolom komentar. Oke, sekian video untuk hari ini. Saya Pak Levi dari Gadget Gang. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. I'll see you next time. Sampai jumpa.